Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Tim SAR masih mencari seorang pendaki asal Jakarta yang jatuh di jurang sedalam 500 meter di Gunung Rinjani. Petugas melakukan pencarian dengan menyisir hingga ke jurang serta menggunakan drone. Upaya pencarian terhadap Kaifat Raffi Mubarok, pendaki asal Jakarta yang terjatuh di jurang sedalam 500 meter saat mendaki Gunung Rinjani masih terus dilakukan usai dilaporkan hilang pada 29 September 2024. Pencarian terhadap pendaki berusia 16 tahun ini dilakukan tim kantor SAR Mataram, petugas Taman Nasional Gunung Rinjani Sembalun, dan Polsek Sembalun. Tim penyelamat menyisir jurang yang diduga menjadi lokasi jatuhnya Raffi, namun belum membuahkan hasil. Pencarian juga dilakukan dengan menggunakan drone. Sehingga sampai di LKP langsung melakukan koordinasi dan membentuk tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian terhadap korban di posisi korban dilakukan jatuh pertama kali. Demikian. Kendala apa yang dihadapi tim di lapangan selama pencarian ini? Untuk kendala yang kami hadapi di lapangan adalah pertama faktor cuaca, Pak. Karena faktor cuaca di Gunung Rinjani ini tidak bisa diprediksi dan berubah-ubah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan koordinat korban juga dari laporan korban ini juga masih berubah-ubah sehingga ini sangat mempersulit kami untuk melakukan pencarian yang maksimal di lapangan. Demikian. Sebelum hilang, Raffi diketahui turun bersama salah satu rekannya bernama Reza. Namun tim SAR hanya menemukan Reza yang selamat karena berpegangan pada batang pohon. Mana korban atas berinisial KRM terlebih dahulu jatuh. Selanjutnya korban yang selamat atas nama MAZ juga terjatuh. Namun korban yang selamat berinisial MAZ ini sempat memanggil-manggil nama korban namun tidak ada jawaban. Saat itulah sehingga KRM langsung naik menuju ke tempat jalan yang tempat dia jatuh dan meminta bantuan kepada petugas TNKR yang ada di sana. Korban jatuh dalam Pada 3 Oktober 2024 di jalur yang sama, seorang pendaki asal Rusia bernama Vladimir juga mengalami kecelakaan. Vladimir jatuh di sekitar pos 2 jalur pendakian Sembalun di daerah Kalimati. Vladimir yang mendaki secara ilegal diduga terjatuh saat berusaha menghindari petugas jaga di sekitar pos 2. Pendaki asal Rusia ini akhirnya ditemukan sehari kemudian dan langsung dibawa ke RSUD Selong untuk dirawat. dia mendaki di jalur yang tidak resmi. Akhirnya sampai di pos 2, dia diantar sama ojek. Dan waktu saat mendaki terjatuh di sekitar pos 2. Nah, akhirnya dia WA yang ngantar dia tuh langsung yang ojeknya tuh sampaikan ke tim TNKR, ngajak polisi dan puskesmas untuk mengevakuasi dia. Terkait 2 insiden dalam waktu berdekatan ini, kantor SAR Mataram mengimbau agar calon pendaki wajib lapor ke petugas serta melakukan persiapan matang sebelum mendaki ke Gunung Rinjani. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa perkembangan upaya pencarian terhadap pendaki yang hilang di Gunung Rinjani? Kita akan berbincang dengan Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Saidar Rahman Jaya. Selamat siang, Pak Saidar. Selamat siang, Pak Haris. Ya, selamat siang. Pak Saidar, ini telah seminggu tim SAR mencari keberadaan dari Raffi, merupakan pendaki yang jatuh begitu di Gunung Rinjani. Sesungguhnya seperti apa saat ini? Apa saja upaya yang telah dilakukan tim SAR dan perkembangannya seperti apa terkait dengan pencarian? Baik, terima kasih Pak Haris. Jadi untuk hari ini ya tanggal 7 Oktober kami sudah kembali menurunkan tim SAR gabungan yaitu pada pukul 06.00 WITA. Ya, adapun untuk rencana operasi hari ini kami tetap membagi menjadi 2 tim ya. Satu tim melaksanakan pencarian secara manual yaitu dengan radius 1, km persegi dengan luas kurang lebih 3 km persegi.
Termasuk juga kami melakukan pencarian menggunakan drone thermal, yaitu juga dengan luas area pencarian juga sama, kurang lebih sekitar 3 kilometer persegi, yaitu mulai dari LKP, ya, kami melakukan pelebaran hingga sampai dengan sungai, mohon maaf, dengan Danau Segaranak, demikian, Danau Segaranak di sebelah selatan danau. Demikian sementara yang kami lakukan untuk memaksimalkan untuk pencarian hari ke-7 ini, Pak Aris. Terima kasih. Pak Saidar, kalau kita melihat karakteristik dari Gunung Rinjani ini sangat beragam begitu, termasuk menuju ke Puncak Rinjani yang memang ada jurang yang curam dan pasir berbatu, kemudian juga ada Danau Segar Anak. Kemudian kalau kita berbicara terkait koordinat jatuhnya dari korban ini, apakah sudah dapat dipastikan di mana titik jatuhnya, Pak Saidar? Terima kasih. Jadi kami mendapatkan koordinat ini dari temannya korban, yaitu yang selamat, ya. Namun kalau kami menganalisa dari laporan korban ini juga kadang-kadang masih kebetulan korban pada saat itu mengalami fatigue, kelelahan, dehidrasi, lapar dan lain sebagainya, sehingga informasi juga yang disampaikan menurut kami itu mungkin belum begitu akurat, sehingga mungkin kalau memang rencana akan diadakan pencarian lebih lanjut lagi, kami akan mencoba untuk melakukan pencarian dengan koordinat-koordinat di sekitarnya yang mungkin yang kita curigai bahwa korban mungkin terjatuh di sana. Demikian, Pak Aris. Pak Saidar, kalau kita tahu informasinya bahwa korban ini tidak mendaki sendiri, begitu ada beberapa temannya, termasuk satu teman yang berada di dekatnya dan ada 11 teman lainnya. Apa yang diceritakan oleh teman korban ini ketika korban terjatuh, ketika pendakian di titik mana begitu saat itu? Untuk sekilas untuk kronologis yang kami dapatkan dari pihak orang tua bahwa pada saat melakukan perjalanan untuk kembali ke Sembalun, ya rombongan ini begitu mengalami kecapekan lalu berbincang-bincang dan pada saat melakukan percakapan ini ada sebagian teman ini bilang silahkan Anda berangkat duluan nanti saya belakangan, kira-kira seperti itu. Nah ternyata korban ini Raffi dan temannya satu yang selamat ini berangkat duluan. Nah seketika itu sekilas melihat seakan-akan temannya itu berada di depannya sehingga dia mengikuti, tapi ternyata itu adalah tebing sehingga dia jatuh gitu. Ketika dia jatuh lalu si Raffi ini ketika dia jatuh terpeleset ke jurang ini dia menyelamatkan diri dengan memegang batu, namun mungkin tidak mampu bertahan, namun temannya yang satu lagi bertahan di ranting pohon sehingga dia selamat. Kira-kira seperti itu kronologisnya, Pak Haris. Sudah 1 pekan pencarian dilakukan, kira-kira hingga kapan Pak pencarian ini akan terus dilanjutkan? Kalau sesuai mengacu dari SOP kami, hari ini ada terakhir Pak Haris, hari ini kami sudah, makanya hari ini kami betul-betul menurunkan secara maksimal tim SAR gabungan ya yang terdiri dari berbagai macam instansi, yaitu dari TNGR, ya SAR unit Lombok Timur, terus ada dari Polsek Sembalun, ada juga dari Koramil Sembalun, dan ada dari porter dan guide serta dari masyarakat setempat. Dengan koordinat tadi apa yang sudah saya sampaikan dengan rencana operasi tetap yang saya bagi menjadi 2 itu kami akan maksimalkan. Mudah-mudahan juga dengan kami merangkul dari pihak korban, kebetulan kemarin malam datang juga melakukan kembali ke Sembalun ini untuk turut melakukan pendakian dan pencarian dan untuk menunjukkan lokasi yang sebenarnya. Demikian Pak Aris. Baik Pak Saidar, terakhir, apa sebetulnya kendala yang dihadapi oleh tim SAR? Apakah terkait medan yang memang berat begitu atau terkendala cuaca? Betul sekali Pak Aris. Kendala yang paling utama adalah masalah cuaca dan mempengaruhi pada rencana operasi, termasuk terbangkan drone melalui udara ini paling banter itu dari jam 6 mungkin sampai jam 8 atau setengah 9 itu sudah tidak bisa diterbangkan lagi karena faktor cuaca. Masuk dengan kami melakukan Pak Saidar? tebing yang Baik. Baik, gimana Pak Aris?
Baik, terima kasih Pak Saidar atas waktunya bersama kami di Kompas Siang. Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram Saidar Rahmanjaya, sehat selalu.